Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kelas Umi pada pertemuan kali ini. Nah, sesuai judul yang ada di tampilan video kalian sekarang, hari ini kita akan membahas mengenai gerak pada tumbuhan dan hewan. Nah, jadi kita masih berhubungan nih dengan materi yang sebelumnya. Namun ini terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oke, langsung saja kita bahas ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa tujuan belajar kita untuk mempelajari gerak hewan dan tumbuhan? Agar kalian dapat mengetahui bagaimana sih cara tumbuhan itu bergerak. Yang kedua, agar kalian itu mengetahui macam-macam rangsangan yang menyebabkan tumbuhan dapat bergerak. Dan yang ketiga, agar kalian mengetahui macam-macam alat gerak pada hewan. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Kita akan membahas mengenai gerak pada tumbuhan terlebih dahulu. Nah, tumbuhan bergerak dengan cara tidak berpindah tempat, namun tetap melakukan pergerakan. Oke, apa penyebabnya? Tumbuhan dapat bergerak ada sebabnya, yaitu disebabkan oleh rangsangan. Oke, Umi, apa artinya rangsangan? Rangsangan merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan atau memicu suatu makhluk hidup dapat bergerak. Nah, rangsangan pada gerak tumbuhan sendiri bermacam-macam. Ini Umi tampilkan beberapa rangsangan yang dapat terjadi di tumbuhan. Yang pertama, ada rangsangan berupa cahaya matahari. Oke, cahaya matahari dalam bahasa Latin itu disebut foto. Nah, foto adalah rangsangan yang diakibatkan oleh cahaya matahari. Kemudian ada gaya gravitasi bumi. Oke, nama bahasa Latinnya itu geo. Kita tahu bahwa gravitasi bumi adalah gaya yang arahnya selalu ke pusat bumi atau selalu ke bawah. Yang kedua ada air. Air itu bahasa ilmiahnya hydro. Kemudian ada dengan sentuhan. Sentuhan ini ingat aja sentuhan berasal dari kata seismo atau tikmo. It's same, sama. Nah, yang selanjutnya ada rangsangan berupa zat kimia. Zat kimia itu nama lainnya adalah kemo. Jadi kalau kamu pernah dengar kemoterapi, artinya terapi atau pengobatan dengan bantuan dengan dimasukkannya zat kimia ke dalam tubuh seperti itu. Jadi zat kimia itu bahasa Latinnya itu kemo. Dan yang terakhir ada suhu atau termo. Ingat aja termometer, alat pengukur suhu. Berarti bahasa Latinnya suhu adalah termo. Sebenarnya banyak lagi macam rangsangan-rangsangan yang dapat menyebabkan suatu tumbuhan dapat bergerak. Tapi untuk contoh kali ini Umi hanya mengangkat ke-6 rangsangan ini. Di mana ke-6 rangsangan ini harus kalian fahami nama-namanya. Seperti itu ya, Nak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berdasarkan arah datangnya rangsangan, kita pelan-pelan ya. Berdasarkan arah datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan terbagi atas beberapa gerakan. Nah, jadi kan tadi rangsangan adalah sesuatu yang dapat menyebabkan makhluk hidup itu dapat bergerak. Jadi ada dulu rangsangan, baru makhluk hidup itu dapat bergerak. Nah, berdasarkan arahnya nih, arah datangnya rangsangan, gerakan pada tumbuhan terbagi atas 3, Nak. Nah, yang pertama ada namanya gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Seperti yang di slide, gerak tropisme adalah gerak pada tumbuhan
yang dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Ingat, arah datangnya rangsangan. Jadi dari mana rangsangan itu berasal, dia ngikutin berdasarkan arahnya. Nah gitu dia. Intinya adalah gerak yang dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Oke. Nah ini langsung aja, tinggal kita langsung ke contoh. Contohnya apa Umi? Yang pertama, fototropisme. Berarti rangsangannya berupa foto, cahaya. Ada kata di belakangnya tropisme. Tropisme ini adalah gerak yang berdasarkan arah rangsangan. Rangsangan apa Umi? Berdasarkan namanya, cahaya. Nah contohnya apa Umi? Pada bunga matahari. Coba kalian perhatikan bunga matahari. Nah bunga matahari itu kalau tumbuh itu dia mengikuti di mana arahnya rangsangan itu berasal. Ya kan? Misalnya arah rangsangan berasal dari jendela, dia akan tumbuh bengkok ke jendela. Artinya dia mengikuti arah rangsangan cahaya itu. Seperti itulah dia tumbuh. Kalau misalnya cahayanya ada cahaya matahari yang di tengah-tengah di atas bunga matahari itu, berarti tumbuhnya tegak. Kalau misalnya mataharinya mau tenggelam, dia bengkok lagi. Jadi dia berdasarkan arah datangnya cahaya matahari. Nah itu dia, fototropisme. Kemudian ada yang namanya geotropisme. Ingat tadi geo rangsangannya berupa apa nak? Berupa arah gravitasi. Yang mana arah gravitasi itu selalu ke bawah, ke pusat bumi. Contohnya apa? Akar yang tumbuh ke bawah. Akar tanaman itu nak selalu tumbuhnya ke bawah. Kenapa? Karena dia terpengaruh oleh arah datangnya gaya gravitasi tersebut. Nah akar kan tumbuhnya ke bawah. Nah seperti itu dia. Kemudian tikmotropisme. Tikmo, ingat aja nak, tikmo. Tikmo itu sentuhan kan. Contohnya gimana Umi? Akar tanaman yang melilit batang. Tahu tanaman yang tumbuhnya melilit, contohnya apa ya? Anggur misalnya. Anggur nak, itu kan tumbuhnya menjalar. Jadi ketika akar tanamannya itu atau batang tanamannya itu menyentuh suatu yang namanya suatu benda, dia akan melilit benda tersebut. Berarti kan berdasarkan arah datangnya benda itu. Misalnya benda itu melintang, dia akan melilitnya secara melintang. Atau benda itu bentuknya itu vertikal, dia akan melilit benda itu secara vertikal. Nah itu dia. Contohnya akar tanaman yang melilit batang. Biasanya akar-akar tanaman yang atau tanaman-tanaman yang sifatnya itu menjalar. Contohnya sirih. Nah berarti batang atau akarnya itu bergerak secara tikmo atau seismotropisme. Nah seperti itu. Yang kedua ada hidrotropisme. Hidro berarti air ya. Contohnya itu adalah akar selalu tumbuh ke sumber air. Ini benar. Jadi akar itu kan tumbuhnya ke bawah, karena selain ke bawah akar itu bergerak atau bergerak atau tumbuh itu ke tempat adanya sumber air. Kan ada air tanah kan? Ada air tanah ya kan? Nah kemana air itu meresap, disitulah akarnya itu biasanya tumbuh. Makanya akar tanaman itu nak kalau kita cabut dia menyebar. Ya kan? Menyebar tumbuhnya. Kenapa? Selain ke bawah dia menyebar. Karena air itu kan ketika disiramkan ke tanah dia menyebar ke seluruh tanah. Nah akar itu kan butuh air untuk diserapnya. Nah seperti itu. Jadi akar tanaman itu biasanya selain geotropisme, sifatnya itu gerakannya itu adalah hidrotropisme. Jadi ingat aja kalau gerak tropisme itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Rangsangannya berupa apa? Bisa foto, bisa geo, bisa tikmo, bisa tropisme, bisa hidrotropisme. Nah seperti itu. Oke, bisa kita lanjut ke gerak yang kedua. Nah gerakan kedua ini namanya gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerak pada tumbuhan yang tidak
itu Umi merahkan ya, yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Jadi dari manapun rangsangannya berasal, dia nggak terpengaruh oleh arah datangnya. Nah, tapi dia berpatok ke rangsangannya berupa apa. Nah, seperti itu. Contoh. Fotonasti. Ketika namanya fotonasti dan rangsangannya itu berupa cahaya, berarti gerakannya beda lagi. Tapi tetap rangsangannya oleh cahaya. Fotonasti. Oke. Contohnya apa, Umi? Bunga mekar di pagi hari. Bunga mekar di pagi, ada beberapa bunga yang mekarnya itu harus di pagi hari ketika terkena cahaya matahari. Tapi dia nggak ngikuti di mana arah matahari itu berasal, dia nggak ngikuti tumbuhnya. Pokoknya ada cahaya mekar dia, ada cahaya mekar. Nah, seperti itu. Beda ya dengan bunga matahari. Bunga matahari itu dia tumbuhnya itu di mana matahari berasal. Matahari di tengah, dia pun berdirinya tegak. Matahari terbenam, dia pun berdirinya bengkok. Kalau fotonasti beda. Mekar aja dia di pagi hari. Yang penting ada cahaya. Nah, seperti itu. Dapat ya? Kemudian ada seismonasti. Ingat, seismo tadi sentuhan. Ketika disentuh, dia bergerak. Seperti apa putri malu? Putri malu mau disentuh bagian bawahnya maupun bagian atasnya, pokoknya disentuh aja dia pasti bergerak, mengatup dia daunnya. Ya kan? Pernah lihat putri malu kan? Mau kamu sentuh atasnya, mau bawahnya, pokoknya kalau disentuh aja dia pasti dia mengatup. Ketika mengatup dia bergerak kan? Nah, seperti itulah gerak nasti tadi. Dia bergerak tapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, seperti itu. Yang ketiga nikti nasti. Jadi tadi di beberapa rangsangan tadi Umi juga belum masukin nikti ya. Nikti nasti ini ingat aja nak, berasal dari kata nikti. Nikti itu dekat ke night. Night itu malam ya kan. Artinya kalau malam itu cahaya itu minim. Beda dengan foto, cahayanya itu banyak. Jadi nikti nasti itu adalah contohnya daun pete Cina nak. Daun pete Cina itu kalau malam dia ngatup. Nah, jadi kalau kamu nanti searching di rumah gimana daun petai Cina. Jadi petai Cina itu dari sore menjelang malam sampai ke malam, dia itu biasanya itu daunnya mengatup. Nah, menutup daunnya. Karena apa? Karena nggak ada lagi cahaya. Makanya itu disebut dengan nikti nasti. Oke, bisa ya. Terus gerakan selanjutnya adalah gerak taksis, disebut dengan gerak taksis. Apa itu Umi gerak taksis? Gerak taksis yaitu gerak yang berpindah tempat. Nah, ini unik nih. Kok berpindah tempat nih? Umi bilang nggak berpindah tempat. Oke, kita baca dulu. Gerak berpindah tempat seluruh bagian tubuh pada tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Jadi bukan seluruh tubuh, maksudnya di sini adalah seluruh bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh berarti ada beberapa bagian tubuh, bukan keseluruhannya seperti itu. Nah, jadi gerak taksis ini gerak berpindah tempat. Ada beberapa bagian tubuh tumbuhan yang dapat berpindah tempat, tapi dipengaruhi oleh arahnya datangnya rangsangan. Kalau untuk gerak tropisme sendiri, untuk gerak tropisme karena tropisme dengan nasti ini kan dia nggak berpindah tempat. Tapi kalau taksis dia berpindah tempat. Nah, itu dia. Gimana ya? Oke, kita langsung ke contoh. Contohnya itu yang pertama ada fototaksis. Oke, berarti dia dipengaruhi oleh cahaya kan? Gerak klorofil di sisi sel yang terkena cahaya. Maksudnya Umi gimana? Oke, Umi ilustrasikan ya. Ini daun ya kena. Ini daun. Daun itu banyak sekali klorofilnya ya kan, bulat-bulat ya kan, bulat klorofil. Kita tahu daun itu adalah tempat di mana terjadinya proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan tumbuhan
ya, karena yang bakal membentuk makanan kalau ada cahaya. Makanya namanya fotosintesis, proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya. Ini Umi yang bulat-bulatin ini adalah klorofilnya. Oke. Kemudian Nak, apakah suatu tumbuhan dapat berfotosintesis tanpa adanya cahaya? Nggak bisa. Karena yang seperti kita pelajari di kelas 2 kemarin ya kan? Di kelas 1. Di kelas 1 kemarin bahwa tumbuhan yang disinari, daun yang disinari cahaya lah yang dapat berfotosintesis, sedangkan daun yang tidak disinari cahaya dia nggak dapat berfotosintesis walaupun dia mempunyai klorofil, seperti itu kan. Nah, ini Umi ilustrasikan. Ini ada cahaya matahari misalnya. Ini ada cahaya matahari. Ya kan? Artinya di sisi daun yang mana yang terkena cahaya matahari, Nah? Sorry, Umi terhapus. Umi gambar lagi. Ini tadi daun ya. Maaf, terhapus. Ini titik ini klorofil. Kemudian ini tadi ada matahari. Nah, mataharinya di sini ya kan. Nah, sisi daun yang mana yang terkena sinar matahari? Pastinya cuma sisi daun yang misalnya bagian sini aja. Nah, apakah di sini terkena sinar matahari? Misal ya, di sini terkena sinar matahari, ini di sini tidak. Di sini tidak terkena sinar matahari. Artinya Nak, ketika di sini ada sinar matahari, terhapus lagi. Bentar ya. Gambar ulang lagi. Oke, ini titik klorofil. Oke, klorofil ini kan di dalam sel ya kan. Oke, kemudian di sini ada matahari. Singkat saja. Nah, oke, di bagian yang sebelah sini tadi kan nggak terkena sinar matahari. Ini nggak terkena sinar matahari karena ketika di sini ada sumber cahaya, di sini sumber cahaya, ini sumber cahaya. Klorofil yang di sini Nak, klorofil yang di sini, yang di bagian ini yang nggak terkena tadi akan bergerak Nak. Bergeraknya pelan dia, tapi dia akan bergerak pelan menuju ke sini. Nah, seperti itu. Dia akan bergerak pelan menuju ke sini. Inilah dia yang disebut dengan fototaksis. Gerak klorofil ke sisi sel yang terkena sinar matahari. Nah, seperti itu. Bisa ya? Itulah merupakan, tapi kan bukan tumbuhannya yang bergerak. Nah, seperti itu. Gerak sel-sel yang ada di dalam daun itu yang terkena sinar matahari yang bergerak. Nah, kalau mataharinya di sini, pastinya gerakan selnya ke sini, ya kan? Kalau mataharinya di sini, gerakannya sel akan ke sini. Sesuai dengan di mana cahaya itu berada. Nah, itulah dia yang disebut dengan fototaksis. Bisa ya? Oke. Selanjutnya ada kemotaksis. Apa itu Umi kemotaksis? Kemo itu kan tadi udah Umi bilang kemo adalah rangsangan yang berupa zat kimia. Nah, contohnya apa Umi? Contohnya sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan paku ya. Pernah lihat lumut? Pernah lihat paku? Jadi lumut dan paku ini berkembang biak dengan cara apa Nak? Dengan cara spora, membentuk spora ya kan. Ini ada di SD dulu ya kan. Nah, jadi ketika, misalnya ini Umi ilustrasikan lagi. Ini ada tumbuhan lumut misalnya ya. Ini ada tumbuhan lumut gitu ya kan, tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini dia menghasilkan spora Nah, gitu. Ini ada tumbuhan lumut gitu kan. Nah, tumbuhan lumut ini ada yang jantan, ada yang betina. Ini yang betina Umi garis pink, yang jantan Umi gariskan biru. Biru yang jantannya, ini biru. Nah, ini yang jantan. Oke. Nah, spermanya itu nanti karena sperma si jantan ini dia kan dia akan menghasilkan sel spermatozoid. Nah, Umi tandai dengan titik. Dia akan menuju ke sini. Nah, menuju di sini untuk apa? Untuk
mencari si sel telurnya, untuk mencari si sel telur di lumut betinanya. Nah, seperti itu, untuk mencari sel telur. Nah, kenapa dia tahu sel telurnya di sini? Karena di sini ada ketika dia nyampe ke sini serbunya, nah oleh angin misalnya kan, oleh air, biasanya air tuh kan lumut di tempat-tempat yang lembab, oleh air dia ke sini karena, nah si misalnya ovumnya ada di sini, sel telurnya ada di sini. Si ovum ini nanti akan mengeluarkan sinyal-sinyal dari zat kimia. Dia akan mengeluarkan sinyal-sinyal seperti zat kimia, ting ting ting, nanti akan, nah sebagai tanda di sini aku katanya gitu. Jadi si sel spora jantannya ini akan menuju ke si ovum ini. Karena apa? Karena ada zat-zat kimia tadi yang seperti simbol sinyal-sinyal, di sini aku. Nah, seperti itu. Jadinya dia kan berpindah karena dari sini ke sini. Dia berpindah. Nah, seperti itu. Menuju apa? Menuju arah datangnya rangsangan berupa zat kimia yang berasal dari sel telur. Bisa ya? Nah, jadi simpulannya bahwa gerak pada tumbuhan dibagi atas arah datangnya rangsangan itu ada 3. Yang pertama ada gerak tropisme, ada gerak nasti, nah ada gerak taksis. Lihat, kalau dia akhirannya nasti berarti dia nggak dipengaruhi rangsangan. Tinggal lihat aja depannya apa. Kalau misalnya nikti berarti rangsangannya itu malam. Kalau depannya seismo berarti rangsangannya sentuhan. Sama seperti gerakan-gerakan yang lain lagi. Yang kalian tahu yang harus kalian pahami adalah macam-macam dari arti rangsangan dan cara gerak dari geraknya. Ada ada tropisme, ada nasti, ada taksis. Nah, seperti itu. Oke, bisa ya, mudah-mudahan paham. Nanti kalau enggak Umi jelaskan lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita bahas mengenai gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini nggak banyak ya, karena kalau hewan itu hampir seluruhnya itu geraknya berpindah tempat, sama dengan manusia. Jadi, hewan itu bergerak dengan cara berpindah tempat yang melibatkan seluruh bagian tubuh ya kan. Mau kepala, mata, mulut, tangan, kaki, kita berpindah tempat gitu kan. Nah, gerakan yang berpindah tempat itu disebut dengan gerak lokomosi. Nah, ini harus kalian pahami. Disebut dengan gerak lokomosi. Atau dulu kalau nggak salah di SD ada gerak lokomotor gitu kan. Kalian ada pelajari di Penjas. Nah, jadi apa itu Umi gerak lokomosi? Adalah gerakan suatu makhluk hidup yang bergerak dengan cara berpindah tempat yang melibatkan seluruh bagian tubuh. Nah, itu dia gerak lokomosi. Nah, langsung aja kita ke contoh hewannya. Alat-alat gerak pada hewan. Nah, seperti itu. Misal, ada hewan yang bergerak dengan kakinya. Kebanyakan itu hewan-hewan darat ya, Nak. Seperti ini zebra, jerapah, kucing, kerbau, dan lain sebagainya itu bergerak dengan kaki. Ada juga hewan yang bergerak dengan sayap. Siapa itu? Burung, unggas-unggasan bergerak dengan sayap. Ada yang bergerak dengan sirip, contohnya ikan. Dan ada juga hewan yang bergerak dengan perut menyentuh tanah. Ini biasanya reptil ya, karena hewan melata. Contohnya si ular. Nah, seperti itu. Ini kalau untuk gerak pada hewan, ini saja sih yang harus kalian pahami. Nggak banyak, mudah ya, karena nah, jadi inti dari pertemuan kita hari ini kita membahas mengenai gerak pada tumbuhan dan hewan. Nah, untuk gerakan pada tumbuhan yang harus kalian pahami adalah beberapa macam rangsangannya itu apa? Ya kan, ada termo, ada hidro, ada geo, foto, kemo, seismo, tikmo. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kemudian 3 gerakannya tadi. Ada tropisme, nasti, taksis. Nah, seperti itu. Oke, bisa ya. Umi harap kalian paham dengan penjelasan Umi.
Kalau kalau kurang lebihnya kita bahas lagi di forum berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.